penyalahgunaan narkoba. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. Oke kawan-kawan, ketemu dengan kita pada hari yang cerah ini. Walaupun ya kita bilang ya hari yang cukup tidak bersahabat ini ya. Karena cerah, udah itu hujan, cerah, hujan, sekarang hujan dan cerah bersatu. Betul. Agak galau cuacanya ya. Iya. Oke. Tapi tidak menyurutkan semangat kita ya. Betul. Pada kesempatan kali ini kita mau berbincang-bincang lebih dalam dari Intan dulu. Nah, mungkin masyarakat masih ada yang belum tahu nih apa itu duta genre. Nah, saya mau Intan itu memberikan gambaran dan apa aja sih tugas dan tanggung jawab dari seorang duta genre. Silakan Intan. Oke, jadi Kak, duta genre ini adalah perpanjangan tangannya dari BKKBN atau pusat untuk menyampaikan segala bentuk informasi dan edukasi kepada para remaja, khususnya yaitu untuk tidak pernikahan dini, untuk menunda pernikahan dini, seks sebelum menikah, sampai dengan katakan tidak untuk nafsa gitu. Oke. Saya ada terbesit di telinga saya untuk tidak menikah dini. Maksudnya tidak menikah dini itu apakah di umur seperti teman saya ini atau memang ada umur-umur tertentu yang diwajibkan, apalagi seorang duta genre ya, bahwa umur sekian baru dia bisa menikah. Berarti harus diperjelas. Betul. Ya. Jangan sampai umur 25 tahun belum nikah. Gimana itu? Jadi kalau di dunia genre itu Kak, usia ideal Dunia untuk genre itu berarti beda dunia. beda dunia. Sama dunia genre itu betul. Kebetulan kita di dunia lain. Lanjut. Jadi usia ideal untuk menikah para remaja itu adalah 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk laki-laki gitu. Jadi harapannya di usia segitu teman-teman ini udah siap mental maupun ekonominya ketika sudah menikah nanti. Berarti umur itu mempengaruhi ya, bahwa seseorang itu mentalnya sudah siap untuk menjalin sebuah rumah tangga yang harmonis pastinya. Bukan keluarga galau-galau ya. Apalagi keluarga beleng-beleng ya. Oke, itu tadi dari Intan ya. Intan. Nah, sekarang kita geser sedikit. Betul. Oke, ini kita perkenalkan dulu ya. Apa sih programnya apa? Terus ngapain ini selama ini? Siapa panggilnya siapa sih? Ya namanya Oli Chandra, panggilannya Ocan kan? Oh, panggil Ocan. Cantiknya panggilannya tadi Oli gitu. Oke, silakan. Oke, kalau aku mewakili teman-teman dari Duta Anti Narkoba Kota Samarinda, kita adalah anaknya BNN. Jadi kalau misalnya tadi di genre adalah perpanjangan tangannya BKKBN, kita adalah perpanjangan tangannya BNN Kota Samarinda khususnya gitu. Nah, kalau tetanggaan ya. Ya tetanggaan dikit-dikit gitu. Nah, saudara ini. Benar. Nah, kalau di genre itu fokusannya kan ada 3 hal tadi yang disebutin ya. Kalau kita di Duta Narkoba itu fokusnya ke narkobanya itu aja. Gimana sih cara kita untuk mengedukasi, kita mencegah dan juga kita terus mengupayakan untuk mengkampanyekan P4GN. Apa itu P4GN apa? Nah, itu adalah pencegahan penyalahgunaan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba. Nah, itu. Jadi 4 hal itu yang bakal jadi fokus kita tuh, entah itu kalau teman-teman genre kan usianya lebih ke remaja ya, kalau kita biar udah tua ya? Bukan gitu. Maksudnya fokusan audiensnya ada, kalau kita itu lebih ke menyasar masyarakat umum gitu. Tapi kembali lagi karena kita adalah perpanjangan tangannya BNN untuk usia kita, jadi kita akan lebih menyentuh kalau misalnya kita ngobrol sama teman-teman seumuran gitu. Jadi lebih ada sasarannya sendiri-sendiri gitu, ada tugasnya sendiri-sendiri kalau di kita gitu sih. Betul. Tadi itu kan udah menjelaskan nih apa itu duta genre sendiri, apa itu duta narkoba. Nah, sekarang saya mau bertanya nih kepada keduanya ya. Mungkin di luar sana banyak generasi muda, banyak pemuda-pemudi yang pengen mungkin menjadi duta anti narkoba, menjadi duta genre. Susah nggak sih jadi duta-duta ini? Karena saya rasa mereka tidak gampang ya untuk mengundang tanggung jawab sebagai duta. Boleh dari Ocan dulu deh. Dari aku, kalau misalnya teman-teman nih, aku selalu tekankan di beberapa virtual meeting juga sama beberapa orang yang nanya sama aku kayak gimana sih caranya jadi duta gitu, pasti susah ya jadi duta gitu. Nah, orang-orang selalu menganggapnya bahwa duta itu adalah orang yang good looking. Yang pertama good looking, terus kemampuan di atas rata-rata dan juga minimal itu punya modal gitu kan, maksudnya dalam modal finansial. Nah, sementara
aku hadir dan aku menjadi duta hari ini tanpa ketiga modal itu gitu loh. Nah, maka dari itu aku kayak pingin ngajakin sama teman-teman bahwa duta itu nggak selamanya harus cakep gitu kan, tapi duta itu adalah gimana caranya kamu bisa mengabdikan dirimu untuk duta itu gitu kan. Setiap duta punya tujuannya masing-masing. Kalau ditanya susah atau enggak, gimana usahamu aja lagi gitu. Berarti saya harus bilang kepada seluruh pemuda-pemudi di luar sana, ingat, kalian tidak harus memiliki ketiga itu, tapi memiliki apa tadi? Niatnya kemauan dulu, ya benar. untuk mengabdi lah ya, memberikan sumbangsi kepada nusa dan bangsa. Kalau kata Bung Kama itu jangan tanya apa yang kamu berikan, apa yang negara ini berikan ke kamu, tapi tanya apa yang kamu berikan untuk negara. Oke, cukup kalian. Oke, Asik gitu. bukan closing ya. Oke, itu dari Ocan tadi. Oke. Nah, sekarang kita mau dengar dari versi dari Duta Genre sendiri. Oke, kalau dari Duta Genre sendiri Kak, untuk teman-teman yang memang pengen menjadi Duta Genre, yang pertama adalah teman-teman harus menjadi anggota PR atau Pusat Informasi dan Konseling Remaja, baik yang ada di pendidikan maupun di masyarakat. Teman-teman ketika sudah bergabung, teman-teman ketika 1 tahun sudah bergabung di keanggotaan, teman-teman bisa menjadi Duta Genre atau mencalonkan diri sebagai Duta Genre. Berarti ada kompetisinya. Iya, Oke, nanti akan dipilih lagi ya. iya. Jadi memang sudah teman-teman sudah menjelaskan bahwa saya mewakili dari generasinya masing-masing. Berarti mereka sampai ke titik ini tuh memiliki proses yang luar biasa ya. Macam sebenarnya. Pasti. Jadi ya bisa dibilang mereka ini adalah orang-orang pilihan pastinya ya. Oke, untuk selanjutnya kita bicara tentang program nih teman-teman. Apa sih langkah-langkah yang teman-teman lakukan dari setiap program yang dilaksanakan? Misal tadi Duta Anti Narkoba melakukan kegiatan cegah. Nah, terus apa sih yang sudah dilaksanakan saat ini? Yang harus teman-teman laksanakan? Kalau kita di Duta Anti Narkoba Kota Samarinda itu nyebut kitanya itu DANS gitu. Duta Dance. Anti Narkoba Samarinda. Oh, Dance. oke. Nah, Oke. itu kita punya 3 program juga nih. Nah, namanya juga unik-unik. Yang pertama itu GAN. Dan Ya, Dan, GAN. oke. GANS, oke. Nah, yang GANS itu adalah Gerakan Anti Narkoba Samarinda. Oke. Gitu. Itu udah kita laksanain. Itu offline waktu itu di Universitas Mula Warman. oke. Alhamdulillah pesertanya lebih dari ekspektasi gitu. Dan waktu itu tujuannya adalah untuk kita ngebuat forum gitu kan di kampus, dan kita memperkenalkan diri bahwa kita ada loh gitu, kita adalah Duta Narkoba, kita ada anak-anak unmulnya juga, ada anak SMA-nya juga gitu. Kita ngobrolin di situ tentang narkoba dan kita open ke mereka untuk kalau misalnya belum jangan dicoba, kalau udah dicoba bisa balik lagi gitu loh. Intinya gitu. Intinya kalau misalnya kalau belum ya jangan, kalau udah kita masih bisa balik lagi gitu. Karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Benar, ya. mengobati. Dan kalau yang udah kena itu bukan berarti pengobatan itu akan merugikan mereka gitu, tapi itu akan mengembalikan lagi haknya mereka sebagai pemuda yang lebih produktif gitu. Apalagi anak-anak di kampus kan banyak isunya nih yang pernah pakai atau apa gitu, nah makanya kita harus di kampus gitu. Nah kalau program yang kedua itu ada yang namanya Chance Kak. Chance. Nah, Chance. Chance. Oke, Nah, Chance oke. itu adalah cerita anti narkoba Samarinda gitu. Nah, waktu itu kita udah bikin Chance itu kita ngundang beberapa teman-teman ya untuk secara virtual kita ngobrol. Ada juga kita sempat nongki dan kita ngobrol di situ. Kita bahas nih, teman-teman pernah nggak sih untuk intinya itu adalah gimana? Pernah nggak sih terlibat dalam ajakan gitu? Nah, terus kita lihat nih pola-polanya gimana gitu, dan ternyata kalau polanya di yang pemuda nih kayak ya secara umum aja temen nongkrong pasti, teman main, dan juga lingkungan-lingkungan sekitar gitu. Nah terus pada saat ada juga nih satu kejadian yang teman kita udah pernah pakai gitu kan, tapi dia berhasil untuk move on dari situ gitu, dan itu jadi kayak inspirasi sendiri kan, makanya kita buat program namanya Cerita Narkoba. Tujuannya bukan buat untuk kita nongki gitu aja terus selesai, enggak, tapi kita nongki, kita ngebahas sesuatu, kita tahu polanya, dan teman-teman jadi tahu gitu kapan sih mereka harus menghindari lingkungan gitu kan, dan kapan mereka harus ikut ke lingkungan gitu. Kayak impact-nya itu buat mereka gitu dari cerita kita kayak gitu sih. Yang terakhir? Yang terakhir udah 3 aja ternyata. ada Kak. 3. Jadi Dance, Gans, dan juga Chan gitu. Oke. Sama yang terakhir itu sebenarnya kita collab sih. Jadi kayak kita tuh siap untuk collab dengan siapapun gitu. Jadi kayak bahkan yang kita menawarkan Sharing gitu diri ya? gitu, sharing kayak teman-teman sama teman-teman KKN waktu itu. Teman-teman KKN mau nggak nih kalau misalnya kita kunjungin gitu kan? Oh, boleh banget nih gitu. Jadi waktu itu sempat ke beberapa daerah, ke beberapa sekolah, ada SD, ada TK, terus ada SMA juga. Kita keliling waktu itu juga sambil pulang kampung kan, itu perjalanannya cukup jauh 9 jam dan dapat 11 sekolah. Jadi ada 11 SMA
waktu itu dikunjungin untuk sosialisasi Roadshow PPGN. gitu ya? Roadshow gitu. Jadi memang kalau tadi yang Ochan bilang ya, faktor lingkungan. Jadi memang ada 3 tuh faktor gimana orang bisa terlibat di penyalahgunaan narkoba. Faktor diri, tadi faktor lingkungan, dan faktor ketersediaan barang itu sendiri. Iya benar. Dan tadi udah dijelaskan Ochan tadi ya. Oke. Ketiga di sana 3 unsur tadi. Masuk semuanya tuh di situ. Dan memang lingkungan itu sangat berperan penting ya, karena teman yang baik pasti akan memberikan dampak positif dan sebaliknya ya. Oke. Kalau saya ingat di program si Ochan tadi ada 3 hal ya. D, G, C. Dance, gantang. Bener Oke. banget. D, G, C grup Itu baru. singkatan dari Ochan sebenarnya. Oh iya. Dimirip-miripin gitu ya. Oh ya, sebenarnya ke aku semua ya. Oke, selanjutnya untuk dari Intan sendiri apa sih langkah-langkah atau kegiatan yang teman-teman Yang udah lakukan dilakukan sampai saat ini. sampai ya? saat ini? Kalau dari teman-teman udah lumayan banyak ya Kak yang udah kami lakukan. Mungkin ini dari program saya dan bersama dengan PIKR WGM Kota Samarinda. Yang pertama pastinya geser, yaitu namanya genre sharing. Geser Sharing. karena apa gitu? Nah, geser ini adalah bentuk kami membagikan segala informasi Kak, mulai dari melalui podcast, kemudian di Instagram, sosial media, kemudian macam-macam lah Kak, bertemu dengan teman-teman secara langsung maupun melalui sosial media. Kemudian selain kan pusat informasi dan konseling Kak, jadi membagikan informasi kemudian mengkonseling. Nah, program kerja konselingnya itu ada bernama Teman Curhatku Kak. Nah, Teman Curhatku ini kami membuka lebar-lebar buat teman-teman yang ingin curhat kepada kami, dan kami memberikan bentuk konseling kepada mereka. Bagaimana cara mengatasi masalah-masalah teman-teman dan memberikan pilihan-pilihan solusi sehingga teman-teman tersebut paham terhadap masalah teman-teman ini kedepannya seperti apa cara menghadapinya. Tapi semboyannya bukan mas curhat dan Teman curhat. oh teman curhat itu ya. Kalau terkait dengan program narkotika ada nggak? Kalau narkotika ada namanya Car Free Day Kak. Wow. Car Free Day ini memang kami bersama dengan BNN biasanya yang kami adakan di sini Kak. Di stadion ini untuk membagikan brosur kepada teman-teman. Kemudian kami juga bermain games Kak. Edukasi Iya, masyarakat ya. dengan games. Games itu kami istilahnya monopoli. Nah, monopoli itu di sana segala bentuk informasi terkait tentang genre maupun narkoba di sana kami secara bermain sama teman-teman yang ada di stadion ini. Jadi tekniknya itu agak ringan gitu. Ringan ya, keseruan ya. Bermain Seru sambil tapi mengedukasi ya. Iya. Oh, jadi memang program mereka udah jauh bagus. Itu lebih ringan ya maksudnya, ketimbang mungkin duduk di ya. sambil yang ada ngantuk ya, tapi sambil bermain tapi edukasinya masuk gitu ya. Nah mungkin ini buat kedua duta kita pada pagi hari ini, saya pengen dong satu-satu ya, memberikan motivasi buat anak muda di luar sana, dan buat penerus bangsa pastinya ya. Positif saya. Apakah perlu harus jadi duta dulu untuk melakukan itu semua? Saya pengen dari perempuan lagi nih ya, ladies first ya, memberikan motivasi nih buat pemuda-pemuda di luar sana. Ayo gitu loh, melakukan hal-hal positif ya, terutama untuk pencegahan narkoba. Dari Intan dulu mungkin ya. Oke, kalau buat teman-teman mungkin nggak semua harus menjadi duta genre atau duta narkoba atau duta apapun untuk membagikan ke teman-teman yang lain, tapi mengambillah dari sisi sekeliling kita dulu, apa yang bisa kita perbuat buat teman-teman yang ada sekeliling kita sehingga berdampak besar pada teman-teman yang ada di luar sana. Jadi mulai dari lingkungan sendiri dulu Dari ya. lingkungan kita mungkin dari keluarga dulu, lingkungan rumah lingkungan, mungkin kalau mahasiswa lingkungan kampus. Betul, ya. Dan akhirnya semua kena ya. Betul, Nah, dimulai itu, dari situ dulu. Sistem MLM. Iya. Jadi Oh, berjaring di level betul. marketing ya. Itu tadi dari Intan. Nah, kita mau dengar nih dari Ochan nih. Ya kalau untuk tipsnya nih buat teman-teman pemuda di luar sana gitu kan, kalau misalnya dilihat kita sebagai duta, kita itu hanya representatif gitu, kita hanya perwakilan dari seorang pemudanya aja gitu. Kalau ditanya apakah harus menjadi kita dulu, apakah harus pakai selempang dulu untuk melakukan hal yang kita lakukan gitu kan, jawabannya adalah enggak sama sekali teman-teman. Kita di sini hadir untuk memotivasi, kita di sini hadir sebagai role model gitu. Kita mencontohkan sesuatu yang baik, harapannya teman-teman di sana juga bisa untuk melakukan hal yang baik itu gitu. Nah,
karena sebenarnya sejatinya kalian itu adalah duta bagi diri kalian sendiri. Luar biasa. Quotes itu ya. Quotes-nya luar biasa ya. Walaupun suasana dingin ya. Saya agak merinding. Oh, merinding ya. Merinding kedinginan ya. Oke, jadi memang duta ini sebenarnya sebagai role model ya. Betul. Tapi tidak harus jadi duta dulu untuk melakukan Sesuatu. pencegahan ya. Benar. Oke. Oke. Dan mungkin cukup kali ya. Iya. Untuk episode bincang-bincang. kali ini kita cukup bincang-bincang. Iya, bincang-bincang edukasi Iya, ya, sore hari ini ya. Karena memang cuaca juga agak kurang mendukung. Tapi kita sangat bahagia sekali berada di lokasi ini ya. Betul. Ini Luar sesuatu biasa. yang beda ya. Beda. Kita temanya ini alam ya, outdoor ya. Oke. Dan mungkin ada kata-kata bijak mungkin dari teman saya. Oke, Mungkin. cukup sekian kawan-kawan. Oke. Kata-katanya itu ya. Oke, kata-kata. Oke, kita ucapkan terima kasih buat Duta Genre ya Kalimantan Ya. Timur. Terima kasih Kita- Kak sudah hadir di Terima sini. kasih sudah hadir, udah bagi-bagi ilmunya pastinya ya. Yo. Kemudian dari Bagi Chandra terima kasih, Duta anti terima narkoba kasih. terima kasih sudah sharing. Harapannya sharingnya nggak sampai di sini ya. Betul. Terus bergerak dan berbagi informasi pada yang Oke, lain. betul. Dan tetap semangat, Ya. tetap memberikan apa ya, sharing positif ya buat lingkungan sekitar ya dan khalayak ramai pastinya. Oke, itu bincang-bincang kita pada sore hari ini bersama siapa? Duo Cogan. Cogan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. If only I could go back, only I had